Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga hari ini kita membahas dua subsistem atau dua submateri, yaitu distribusi sistem dan siklus instruksi. Distribusi sistem adalah konsep keempat di dalam sistem operasi setelah kita membahas multiprogramming system, time sharing system, kemudian multiprocessing system, dan yang keempat adalah distribusi sistem. Distribusi sistem adalah lawan atau bagian kedua dari multiprocessing system. Bedanya dari multiprocessing system yang kita pelajari minggu lalu adalah distribusi sistem itu menggunakan beberapa prosesor yang berada di satu mesin yang sama. Sedangkan pada distribusi sistem itu adalah konsep multiprocessing system yang menggunakan beberapa prosesor namun digunakan di tempat yang berbeda, sehingga distribusi sistem juga disebut sebagai loosely coupled system. Keuntungan menggunakan distribusi sistem ada beberapa, yaitu yang pertama, distribusi sistem mampu mengakomodir pemakaian resource secara bersama-sama, terutama jika hal itu terdiri dari beberapa site yang berhubungan dan diakses dari beberapa tempat yang berbeda. Yang kedua, kecepatan komputasi. Distribusi sistem mampu menjamin beberapa komputasi jalan sekaligus di tempat yang sama dalam kecepatan yang sama pula, karena setiap komputasi ditangani oleh prosesor yang berbeda. Yang ketiga, reliabilitas. Reliabilitas adalah kehandalan. Distribusi sistem harus menjamin bahwa setiap komputasi yang dijalankan harus dijalankan dengan jaminan keberhasilan. Di dalam reliabilitas, faktor kegagalan adalah sesuatu yang harus dihindari. Maka beberapa sistem yang penting seperti sistem dalam rumah sakit, sistem perbankan, sistem penjualan, kemudian sistem bandara, itu biasanya menggunakan beberapa prosesor yang berlapis. Penggunaan sistem yang berlapis itu dimaksudkan agar jika sebuah sistem gagal, maka ada sistem lain yang menjadi backup sehingga sistem tetap berjalan dengan lancar. Yang keempat, distribusi sistem menjamin komunikasi. Komunikasi ini adalah komunikasi data. Di dalam distribusi sistem, komunikasi data dimungkinkan karena adanya transfer data antara satu program ke program yang lain atau satu tempat ke tempat yang lain. Dalam distribusi sistem, transfer data itu di dalam jalur yang aman sehingga data yang ditransfer dapat dijamin sampai ke penerimanya dalam kondisi aman. Ini contoh skema distribusi sistem yang menggambarkan beberapa pengguna data mengakses sumber yang sama. Ini menggambarkan penggunaan resource bersama-sama di tempat yang berjauhan. Bentuk yang kelima dari konsep sistem informasi adalah real-time system. Real-time system itu adalah sistem yang menjamin waktu input, proses, dan output di waktu yang hampir bersamaan. Ini adalah konsep yang saat ini banyak digunakan. Ada dua bentuk real-time, yaitu hard real-time dan soft real-time. Pada real-time system, dukungan hard real-time dan soft real-time sama pentingnya. Hard real-time itu lebih menjamin bagaimana tugas-tugas yang penting itu dapat dikerjakan tepat waktu. Yang kedua, soft real-time itu lebih menjamin kepada jika ada beberapa critical task, maka yang tertinggilah yang akan diberikan tempat terlebih dahulu untuk diselesaikan, baru berikutnya yang lebih rendah prioritasnya. Ini contoh skema real-time system. Yang paling penting dalam real-time system adalah bagaimana menjamin dukungan LAN atau internet itu dapat berjalan lancar selama proses input, proses output yang dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan.
Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam konsep lain dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi ada banyak layanan. Layanan sistem operasi ini mencakup beberapa hal, yaitu pembuatan program, eksekusi program, akses I/O device, akses terhadap file, lalu deteksi terhadap error, serta accounting. Layanan SO ini secara umum mempermudah user dalam membuat program, mengeksekusinya, mengakses alat input-output, kemudian mengakses berkas, lalu mengakses beberapa file yang harus dipakai bersama atau share system, kemudian deteksi terhadap error, dan pengumpulan data statistik terhadap berbagai sumber daya yang dipakai secara bersama-sama. Lalu ada struktur sistem komputer. Nah, struktur sistem komputer dibagi jadi 5, yaitu sistem operasi komputer, struktur I/O-nya, struktur penyimpanan, lalu hierarki penyimpanan, dan proteksi perangkat keras. Ini adalah secara umum gambaran tentang sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer itu dikelola oleh Central Processing Unit serta beberapa device control lainnya. Antara CPU dan device control itu dihubungkan oleh sebuah jalur komunikasi yang disebut dengan bus. Semua komunikasi itu menggunakan data yang tersimpan di dalam memori, kemudian device control nanti akan mengatur perangkat yang dibutuhkan selama proses seperti disk drive, audio device, dan video display. CPU dan device control dapat dijalankan secara bersamaan, namun demikian ada sinkronisasi terhadap pengaturan akses ke memori. Kemudian kita masuk ke dalam konsep kedua materi halnya, yaitu siklus instruksi. Siklus instruksi adalah tahap sebuah instruksi diambil dan dieksekusi. Jadi ketika kita membahas Gantt chart yang ada di dalam multiprogramming, time sharing, maupun multiprocessing 2 minggu terakhir, kita belajar waktunya. Di dalam Gantt chart kita ada waktu mulai dan waktu selesai. Jadi Gantt chart itu menjelaskan waktunya. Nah, di dalam siklus instruksi itu dijelaskan bagaimana sebuah proses P1 misalnya itu dieksekusi. Di dalam sistem operasi, sebuah instruksi akan mengalami 2 tahap, yaitu yang pertama diambil atau mengambil instruksi disebut dengan instruction feed, lalu mengeksekusi instruksi. Mengambil instruksi itu adalah mengambil instruksi dari CPU menuju RAM. Sedangkan eksekusi, yaitu eksekusi instruksi dilakukan di dalam RAM. Ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Saya jelaskan secara singkat. Nah, siklus instruksi nanti akan digambarkan dalam beberapa kotak. Kotak-kotak itu nanti akan menggambarkan interaksi antara CPU dan memori selama siklus instruksi berlangsung. Saya lihatkan dulu gambarnya seperti apa. Nah, siklus instruksi nanti akan digambar seperti ini. Gambar ini adalah hasil dari proses siklus instruksi 3 buah instruksi. 3 buah instruksi akan dikerjakan seperti ini. Satu instruksi akan punya 2 tahap. Satu instruksi punya 2 tahap, yaitu mengambil instruksi, mengeksekusi instruksi. Ini satu instruksi. Instruksi yang kedua, mengambil lalu mengeksekusi. Yang ketiga, mengambil lalu mengeksekusi. Jadi, jika dalam soal ada 3 buah instruksi yang akan dieksekusi, maka ada 6 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada 5 instruksi, maka ada 10 gambar. Artinya, satu instruksi digambarkan menjadi 2 tahap, yaitu mengambil instruksi dan mengeksekusi instruksi. Saya jelaskan mulai dari bentuk soalnya. Nah, data nanti akan ditampilkan seperti ini di contoh soalnya.
jika CPU akan mengeksekusi 3 instruksi, kita ambil 3 instruksi sebagai contoh, 3 instruksi dengan data sebagai berikut ini datanya. Yang pertama adalah PC 300, lalu IR 1940, 5941, 2941. Lalu isi alamat khususnya 0003 dan 0002. Lalu perintahnya adalah kerjakan siklus instruksinya. Perhatikan, PC itu adalah program counter. Program counter itu adalah sebuah register yang ada di dalam memori. Nah, di dalam soal, PC itu artinya alamat instruksi pertama. Nah, IR itu adalah instruction register. Ini adalah register yang menampung instruksi. Di dalam soal, ini ada 3 instruksi. Jadi kalau ada 3 instruksi, maka inilah instruksinya. 1940 itu instruksi 1, 5941 itu instruksi 2, 2941 adalah instruksi 3. Jadi ini 3 instruksi. 300 adalah instruksi untuk 1940. Nah, instruksi yang kedua, maka tinggal tambahkan saja 1. Maka 5941 itu instruksi alamatnya adalah 301, tambahkan saja 1. Lalu alamat yang ketiga 302. Jadi di dalam soal yang diberi hanya alamat pertama saja. Alamat yang kedua dan ketiga silahkan tambahkan 1. Jadi alamat yang kedua adalah 301, alamat yang ketiga 302. Kemudian ini isi alamat khusus. Isi alamat khusus itu secara jumlah adalah min 1 dari jumlah instruksi. Jika kita punya 3 instruksi, maka isi alamat khususnya ada 2. Contohnya, jika kita punya 5 instruksi, maka isi alamat khususnya ada 4, kurangi 1. Jadi, kenapa ada 2 isi alamat khusus? Karena kita punya 3 instruksi. Nah, isi alamat khususnya itu diberi dari soal, yaitu 0003 dan 0002. Kerjakan seluruh instruksinya. Mari kita lihat. Langkah yang pertama adalah Anda menggambarkan CPU-nya dulu. Jadi CPU itu digambarkan seperti ini. Saya lompat ke belakang lagi. Nah, CPU akan gambar seperti ini, CPU. Jadi CPU itu gambarnya sama semua. Kotak 3 yang atas itu adalah menggambarkan instruksi. Jadi instruksi tadi pindahkan ke CPU, ketika instruksi 1940, 5941, 2941. Ini instruksi pindahkan ke CPU tiga-tiganya. Lalu di sebelah kirinya ini adalah alamat masing-masing instruksi. 300 adalah alamat instruksi pertama, 301 adalah alamat instruksi kedua, 302 adalah alamat instruksi ketiga. Ini sama semua di setiap tahap, sama semua. Kemudian, kotak di CPU ini akan diakhiri dengan isi alamat khusus. Nah, isi alamat khusus tadi sudah diberikan di soal, yaitu jika kita punya 3 buah instruksi, maka kita punya 2 isi alamat khusus, karena 3 min 1 jadi 2. Nah, isi alamat khusus yang pertama adalah 0003 dan isi alamat khusus yang kedua adalah 0002. Yang pertama 003, maaf ya. Yang pertama 0003, yang kedua 0002. Nah, setelah selesai itu, maka di dalam soal alamat khusus nggak diberikan. Jadi yang diberi hanya isinya saja, isi alamat khusus. Namun alamat khususnya nggak dikasih. Alamat khusus itu bisa Anda cari dari instruksi. Jadi alamat khusus yang pertama dapat dari sini. 3 digit terakhir, instruksi pertama 940. 40 ini 3 digit terakhir dari instruksi pertama menjadi alamat khusus pertama.
Kemudian 3 digit kedua dari 3 digit terakhir dari instruksi kedua 941 itu menjadi alamat khusus kedua. Saya ulang, alamat khusus itu tidak dicantumkan dalam soal. Sehingga 940 adalah alamat khusus yang pertama dan 941 adalah alamat khusus yang kedua. Ini sama semua pada tahap mengambil instruksi pertama, instruksi kedua, lalu ketiga sama semua. Itu menggambar CPU. Kemudian sudah digambar CPU-nya, maka kita kerjakan instruksinya. Setiap instruksi nanti akan mengalami 2 tahap, yaitu mengambil instruksi dan mengeksekusi instruksi. Tahap yang pertama adalah mengambil instruksi pertama. Caranya, pindahkan alamat instruksi pertama dari CPU ke register PC di memori. Yang kedua, pindahkan isi instruksi pertama dari CPU ke register IR di memori. Yang ketiga, register AC biarkan kosong. Kita lihat gambarnya. Ini tadi, pindahkan alamat instruksi pertama ke PC. Jadi 300 ini pindahkan ke PC. Karena fungsi PC adalah menampung alamat instruksi. Yang kedua, pindahkan isi instruksi dari CPU ke register IR di memori. Dipindahkan 1940 dari CPU ke memori di IR. Karena fungsi IR adalah register yang menampung instruksi. Sudah? Lalu register akumulator atau AC biarkan kosong karena tidak ada akumulasi. Sudah? Setelah dipindahkan 300 dari CPU ke PC dan pindahkan 1940 dari CPU ke IR, maka tahap pertama yaitu mengambil instruksi pertama selesai. Ini gambarnya. Lalu kita lanjutkan. Tahap yang kedua adalah mengeksekusi instruksi pertama. Eksekusi instruksi pertama dilakukan dengan pindahkan isi alamat khusus pertama 0003 dari CPU ke register AC di memori. Perubahan register AC dari 0 menjadi 0003 menandakan terjadinya terjadinya eksekusi instruksi pertama. Kita lihat gambarnya. Ini gambarnya. Jadi eksekusi itu terjadi ketika pindahkan isi alamat khusus pertama 0003 dari CPU ke akumulator di memori 0003. Nah, perubahan akumulator dari 0 menjadi 0003 itu adalah proses eksekusi instruksi pertama. Jadi gambarnya selesai sampai sini. Jadi ini mengambil instruksi 1, ini mengeksekusi instruksi 1. Itu untuk instruksi 1940 selesai. Berikutnya kita mengambil instruksi kedua. Tahapnya mengambil instruksi kedua. Pindahkan alamat instruksi dari CPU ke register PC di memori. Pindahkan isi instruksi kedua dari CPU ke register IR di memori. Register AC berisi sama dengan kondisi sebelumnya. Kita lihat gambarnya. Pindahkan alamat instruksi kedua 302 dari CPU ke PC. Jadi sekarang berubah nilainya jadi 301 karena untuk instruksi kedua. Lalu pindahkan isi instruksinya, isi instruksi kedua 5941 dari CPU ke IR. 5941 pindah dari CPU ke IR. Kemudian akumulator tetap seperti kondisi sebelumnya yaitu 0003, tetap belum ada perubahan. Itu tahap yang disebut dengan mengambil instruksi kedua. Lalu mengeksekusi instruksi kedua. Eksekusi instruksi kedua. Akumulasikan atau tambahkan isi alamat khusus kedua
dengan isi register AC sebelumnya, maka pada eksekusi instruksi kedua tambahkan 0002 dan 003 sehingga akumulator bernilai 0005. Perubahan nilai register akumulator dari 0003 menjadi 0005 adalah tanda terjadinya eksekusi instruksi kedua. Kita lihat gambarnya. Tambahkan isi alamat khusus kedua 0002 dengan akumulator sebelumnya 0003 menjadi 0005. Nah, perubahan akumulator dari 0003 menjadi 0005 adalah bukti terjadinya eksekusi instruksi kedua. Sampai sini, maka proses eksekusi instruksi kedua selesai. Jadi, dua gambar ini untuk menjelaskan instruksi 5941. Berikutnya, kita mengambil instruksi yang ketiga. Kita lihat prosesnya. Mengambil instruksi yang ketiga, caranya pindahkan alamat instruksi dari CPU ke register PC di memori, lalu pindahkan isi instruksi kedua dari CPU ke register IR di memori, lalu register AC berisi sama dengan kondisi sebelumnya. Kita lihat gambarnya. Pindahkan 302 alamat instruksi ketiga dari CPU ke PC. 302. Pindahkan. Lalu pindahkan isi instruksinya, isi instruksi ketiga 2941 dari CPU ke IR 2941. Akumulatornya tetap dari kondisi sebelumnya yaitu 005, tetap masih 005. Nah, tahap ini disebut mengambil instruksi ketiga. Lalu yang terakhir adalah eksekusi instruksi ketiga. Kita lihat caranya. Eksekusi instruksi ketiga. Dalam contoh ini, eksekusi instruksi ketiga adalah eksekusi instruksi terakhir. Khusus untuk eksekusi instruksi terakhir, maka tidak ada lagi penambahan akumulator. Maka eksekusinya akan dilakukan dengan cara isi register AC dipindahkan ke isi alam khusus kedua. Pada eksekusi instruksi ketiga atau instruksi terakhir, maka perubahan bukan pada isi register akumulator atau AC. Hal ini karena tidak ada lagi perubahan akumulasi, sehingga nilai register AC dipindahkan ke isi alam khusus kedua. Kita lihat gambarnya. Nah, ini akumulatornya nggak berubah lagi, sehingga isi dari akumulator ini dipindahkan ke isi alamat khusus kedua. Jadi yang berubah adalah isi alamat khusus kedua yang dari 0002 berubah menjadi 005. Jadi ini hanya khusus untuk yang terakhir saja, ini untuk eksekusi instruksi terakhir, atau dalam soal ini adalah untuk eksekusi instruksi ketiga. Ini adalah cara menggambar siklus instruksi jika kita mempunyai 3 instruksi. Berdasarkan uraian gambar, terlihat bahwa satu instruksi harus melewati 2 tahap, yaitu mengambil instruksi dan mengeksekusi instruksi. Perhatikan pertukaran data yang terjadi antara CPU dan memori selama siklus instruksi terjadi. Demikianlah materi distribusi sistem dan siklus instruksi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan lewat grup masing-masing. Tugas minggu ini diunggah di Classroom. Waktunya masing-masing disesuaikan dengan kelompok yang dicantumkan di dalam Classroom tersebut. Ada pertanyaan? Silakan sampaikan lewat grup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.